Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls pada fisika. Nah, apa sih itu momentum? Momentum adalah ukuran kuantitas gerakan suatu benda. Semakin besar momentumnya, semakin sulit untuk menghentikan benda tersebut. Nah, dapat dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V, yang dimana P itu adalah momentum atau vektor, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per detik atau M per S. Nah, adapun contoh soalnya yaitu sebuah benda bermassa M sama dengan 1200 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon ke arah timur. Berapakah momentum mobil tersebut? Nah, diketahui di sini yaitu massanya sama dengan 1200 kg, lalu kecepatannya itu 25 meter per sekon. Jadi penyelesaiannya dikasih masuk di rumus P sama dengan M kali V. P sama dengan 1200 kg dikali dengan 25 meter per sekon. Hasil akhirnya yaitu 30.000 km kali meter per sekon. Adapun resultan momentum yaitu jumlah vektor dari semua momentum individu dalam suatu sistem. Resultan momentum inilah yang sering disebut sebagai momentum total sistem atau P total. Nah, cara menghitung resultan momentum ada dua, yaitu satu, jika momentum membentuk sudut siku-siku. Rumusnya itu P sama dengan akar P X pangkat 2 ditambah PY pangkat 2. Adapun yang kedua yaitu untuk momentum tidak membentuk sudut siku-siku. Rumusnya yaitu P sama dengan akar P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2 kali P1 kali P2 kali cos theta. Selanjutnya ada contoh soalnya yaitu dua buah bola X dan bola Y bergerak tegak lurus satu sama lain. Bola X memiliki momentum sebesar 8 kg kali meter per sekon. Bola Y memiliki momentum sebesar 6 kg meter per sekon. Berapakah besar resultan momentum total kedua bola? Jadi rumusnya yaitu P total sama dengan PX pangkat akar PX pangkat 2 ditambah PY pangkat 2. Bilangannya dikasih masuk di rumus P total sama dengan akar 8 kg meter per sekon ditambah 6 kg meter per sekon, yang menghasilkan akar 64 tambah 36. Hasilnya itu akar 100. Nah, akar 100 ini yaitu 10 kg meter per sekon. Ini ada impuls. Nah, apa sih itu impuls? Impuls adalah hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja dan termasuk besaran vektor. Dapat dirumuskan dengan I sama dengan integral T2 T1 F dalam kurung T dikali dengan dt, yang dimana I sama dengan impuls atau vektor, F dalam kurung T adalah gaya sebagai fungsi waktu, lalu T1 dan T2 itu adalah batas waktu awal dan akhir.
Selanjutnya ada rumus untuk impuls pada grafik hubungan F T. Dengan rumus I sama dengan L raster di atas T dikurang L raster di bawah T. Rumus L raster adalah rumus segitiga, yaitu I sama dengan luas segitiga sama dengan 1/2 dikali dengan alas kali tinggi. Selanjutnya ada hubungan antara momentum dan impuls. Hubungan antara momentum dan impuls adalah salah satu konsep paling fundamental dan penting dalam fisika mekanika. Hubungan ini dirangkum dalam suatu prinsip yang dikenal sebagai teorema impuls momentum. Secara sederhana, teorema impuls momentum menyatakan impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Adapun hubungan berdasarkan hukum Newton 2, I sama dengan F kali delta T, I sama dengan M kali A kali delta T. Terus yang ketiga itu I sama dengan M kali delta V dibagi dengan delta T dikali dengan delta T. Yang keempat ada I sama dengan M kali delta V. Yang kelima ada I sama dengan M dikali V T dikurang dengan V0. Terus selanjutnya ada I sama dengan delta P. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah bola kasti bermassa 150 gram dilempar dengan kecepatan awalnya itu 10 meter per sekon ke arah pemukul. Setelah dipukul, bola berbalik arah dengan kecepatan sama dengan 30 meter per sekon. Jika raket dan bola bersentuhan selama 0,02 sekon, hitunglah besar impuls dan yang diberikan pemukul pada bola dan besar gaya rata-rata yang diberikan pemukul pada bola. Adapun penyelesaiannya yaitu I sama dengan 0,15 kg dikali dengan 30 meter per sekon yang dikurang dengan 10 meter per sekon minus 10 meter per sekon. Lalu I-nya sama dengan 0,15 kg dikali dengan 30 tambah 10. Di situ tambah karena minus ketemu minus plus. Hasil akhirnya yaitu 6,0 ns. Selanjutnya ada hukum kekekalan momentum. Secara matematis, hukum ini dirumuskan sebagai P total awal sama dengan P total akhir. Jika terdapat dua benda, benda satu dan benda dua yang berinteraksi atau bertumbukan, P1 awal tambah P2 awal sama dengan P1 akhir tambah P2 akhir. Dengan menggunakan definisi momentum yaitu M sama dengan M kali V, P sama dengan M kali V, persamaannya menjadi M1 kali V1 awal tambah M2 kali V2 awal sama dengan M1 kali V1 akhir ditambah M2 kali V2 akhir. Nah, yang dimana M1 dan M2 itu adalah massa benda 1 dan benda 2. V1 awal dan V2 awal itu kecepatan benda 1 dan 2 sebelum interaksi. V1 akhir dan V2 akhir itu kecepatan benda 1 dan 2 setelah interaksi. Kemudian ada tumbukan pada berbagai lentingan.
Tumbukan atau tabrakan adalah peristiwa interaksi antara dua benda atau lebih dalam selang waktu yang singkat. Dalam analisis tumbukan, selain menggunakan hukum kekekalan momentum, kita juga menggunakan konsep koefisien restitusi atau E untuk mengklasifikasikan jenis kelentingan tumbukan. Koefisien restitusi atau E mengukur tingkat kekerasan tumbukan, di mana nilainya selalu berada dalam rentan 0 atau 1. Rumusnya yaitu E sama dengan minus V2 kurang V1 dibagi V2 kurang V1. Rumusnya yaitu E sama dengan min V2 aksen dikurang dengan V1 aksen dibagi dengan V2 dikurang V1. Selanjutnya ada jenis-jenis tumbukan berdasarkan kelentingan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, koefisien restitusinya dia itu 1. Sifat energi kinetiknya kekal atau tidak ada energi kinetik yang hilang. Sifat kecepatannya itu relatif sesudah tumbukan sama dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Kondisinya setelah tumbukan itu benda berpisah sepenuhnya setelah bertumbukan. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Koefisiennya restitusinya itu bisa 0, bisa 1. Sifat energi kinetiknya itu tidak kekal. Kecepatannya itu relatif sesudah tumbukan lebih kecil dari sebelum tumbukan. Kondisinya setelah tumbukan itu benda berpisah, tetapi tidak seefisien tumbukan lenting sempurna. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Sifat energi kinetiknya tidak kekal. Kehilangan energi kinetik terbesar. Sifat kecepatannya itu kecepatan relatif sesudah tumbukan adalah 0. Kondisinya setelah tumbukan benda menyatu dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama setelah tumbukan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you everyone.